Pria itu menjalankan perusahaan namun tidak bisa menemukan pengasuh untuk merawat anak. Setiap hari dia hanya bisa membawa bayi perempuannya yang masih menyusui ke kantor. Tanpa pengalaman merawat anak, dia hanya bisa bingung melihat putrinya yang menangis terisak di pelukannya. CEO, dengan putri yang baru berusia 3 bulan, sudah mengganti beberapa pengasuh. CEO memerintahkan asistennya untuk segera mencari ibu kandung anak tersebut. Karyawan perusahaan yang memiliki pengalaman merawat anak, melihat bayi menangis secara sukarela menawarkan bantuan. Namun bayi itu tetap saja terus menangis. CEO melihat keadaan itu hanya bisa membawa bayi kembali ke kantornya. Namun saya sebagai magang yang baru datang juga mengajukan diri untuk mencoba. CEO melihat saya, dan tiba-tiba teringat sebuah gambar dalam pikirannya dari setahun yang lalu. Dia merasa ada rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Namun dia sudah tidak ingat wajah gadis itu lagi. Akhirnya dia menyerahkan bayi itu kepada saya, dan berjanji jika saya bisa menenangkan anak ini, dia akan mempekerjakan saya dengan gaji tinggi, dan menjadikan saya sekretarisnya. Saya dengan hati-hati menerima bayi dari pelukan CEO. Meskipun saya tahu ini adalah putri saya sendiri, saya tidak berani mengungkapkannya, karena saya pernah secara tak sengaja terlibat dengan CEO. 9 bulan kemudian di rumah sakit saya melahirkan. Tanpa ada yang bisa merawat saya hanya bisa menelepon ibu saya. Ketika ibu saya mendengar saya melahirkan tanpa menyelesaikan pendidikan, dia sangat terkejut dan tidak sengaja tertabrak mobil yang melaju cepat. Ibu saya terluka parah dan terbaring di rumah sakit. Untuk merawat ibu saya memutuskan untuk mengirimkan putri saya yang baru lahir kepada ayah kandungnya. Dengan berat hati saya menaruh bayi di depan pintu rumah CEO. Saat saya kembali ke rumah sakit, ibu saya dalam keadaan kritis karena cedera parah. Di saat-saat terakhirnya, ibu saya memberikan saya sebuah jimat, meminta saya untuk mencari ayah saya jika saya menghadapi kesulitan. Setelah ibu meninggal, saya ingin memakamkan ibu dengan tenang. Jadi saya pergi ke perusahaan pemakaman untuk memilih tempat pemakaman yang layak untuk ibu. Namun saya tidak mampu membayar biaya pemakaman. Melihat uang yang hanya cukup untuk membeli makanan, saya hanya bisa membawa abu ibu pulang ke rumah dan merencanakan hal lain. Untuk segera menguburkan abu ibu, saya berusaha keras melamar pekerjaan di perusahaan publik tanpa saya ketahui CEO perusahaan itu adalah ayah dari anak saya. Hingga akhirnya uji DNA menunjukkan bahwa bayi yang saya bawa pulang adalah putri kandung CEO. Ayah yang sudah lama menantikan kelahiran kembali menyambut anak itu dengan sangat sayang. Namun bayi yang baru lahir, tanpa ibu sangat rewel hingga tidak ada pengasuh yang bisa menahan tangisan bayi. Akhirnya CEO hanya bisa membawa anak itu ke kantor setiap hari. Dan itulah yang mengarah pada kejadian di awal. Tidak disangka anak yang tidak bisa ditenangkan oleh siapapun akhirnya berhenti menangis di pelukan saya, bahkan perlahan tertidur. Melihat adegan yang hangat ini, semua orang terkejut.